Di pembahasan selanjutnya gue bakal bahas pesulap favorit kita semua. Pesulap favorit kita semua. Di saat ngebuat video ini gue berpikir, apa intro yang cocok buat My Boy Hisoka gitu. Yang menarik, yang memperlihatkan ciri khas nih orang. Dan pada ujungnya ya gue pasti pilih adegan legendaris itu sih. Okay, that's about right. Okay. Hisoka is a simple man. Hisoka itu sederhana. Kok bisa gitu? Bukannya dia itu diselimuti misteri ya? Kayak kita tuh gak tahu gitu hal yang dia pikirin. Sukanya gak jelas dan gak ketebak. Ya bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya dia gak semisterius itu kok. Yap, kali ini gue bakalan bahas My Boy Hisoka. Oke, My Boy Hisoka. Apa yang kita ketahui setelah melihat orang ini? Ya badut lah, ya joker lah, ya pedo lah. Atau kalimat yang suka banget dia omongin sampai bosen. Bungee gum punya tekstur kayak karet dan permen karet. Like no shit Sherlock. Namanya aja permen karet woi, karet. Jadi sebenarnya kenapa sih nih orang? Perasaan dia terkenal banget dah dibandingin karakter lain di Hunter x Hunter. Ya siapa yang gak terkenal? Coba kalau ngeliatin dia itu. Tapi ya gue bisa ngerti gitu kenapa dia ini ya bisa se-ikonik itu di series Hunter x Hunter. Biasanya orang yang cerdas terus ngasih aura-aura misterius gini tuh emang gue sendiri suka sih. Kayak keren aja gitu. Kalau gue jelasin nih, karakter Hisoka berdasarkan berjalannya cerita Hunter x Hunter. Dia itu karakter yang istilahnya gak bisa diatur sama sekali. Yes, dia ini bener-bener berasa antagonis banget. Kayak jahat, suka bunuh orang. Tapi dia tuh bukan antagonis yang punya rencana besar atau ada hal yang ngebuat kelakuan dia kayak gitu. Paling gak, sejauh ini di manga kita pun masih belum dikasih tahu backstory Hisoka. Hisoka itu bisa dijelasin dari satu kalimat aja sebenarnya. Dia pingin berantem sama orang yang kuat. Yap, kalimat ini udah bisa menjelaskan sikap Hisoka dari awal cerita ini dimulai. Dia ini suka banget nyari musuh yang lebih kuat dari dia buat diajak bertarung. Itu doang motivasi dia, buat nyari kesenangan dari pertarungan itu. Kalau gue mau nunjukin gitu Hisoka ini kayak gimana, gue bakal telusurin dari dia awal muncul di Hunter x Exam. Hisoka punya dua tujuan buat ngikutin ujian ini. Pertama, dia mau ngebantu Illumi buat nyari Killua. Dan yang kedua, dia mau dapet lisensi Hunter supaya dia bisa ngebunuh orang tanpa kena hukuman yang berat. Yang terjadi di sini ya dia lulus Hunter x Exam, plus dia ketemu Gon dan Killua yang gak dibunuh di ujian ini karena Hisoka ngeliat potensi mereka berdua buat jadi Hunter yang kuat. Maka dari itu Hisoka ngebiarin Gon lurus dan bertahan hidup supaya dia berlatih gitu untuk entar bertarung lagi sama Hisoka. Di Heaven's Arena jelas dia mau nepatin janjinya sama Gon yang kalau ketemu lagi mereka berdua bakal tanding ulang di sana. Di sini kelihatan banget yang namanya Hisoka itu suka bertarung. Sampai-sampai lihat Gon aja langsung ada yang bangkit gitu. York Shin City ngeliatin tujuan Hisoka yang lagi dikejar-kejar banget sama dia itu ya bertarung sama Chrollo. Sampai-sampai dia masuk Genei Ryodan, ngebocorin info ke Kurapika. Itu semua buat bertarung sama Chrollo, orang yang dia anggap kuat. Cuma buat di ujungnya kena prank, Chrollo-nya dikunci nennya. Terima kasih. Setelah ini pun dia masih belum menyerah. Bukannya nyari orang kuat yang lain buat dilawan, dia malah masuk Grid Island gitu, nyari pembersih nen supaya kekuatan nen Chrollo balik biar bisa bertarung sama Hisoka. Sampai-sampai dia malah ngilang gitu waktu Chimera End gitu, waktu orang-orang kuat muncul gitu lah. What? Why? Gitu kan. Semua kerjaan dia dari awal cerita ini dimulai sampai sekarang itu ya cuma buat memenuhi tujuannya sendiri. Bodo amat orang lain lagi perang, Kurapika balas dendam, pemilihan Hunter pun dia datang cuma buat ketemu Jing. Mau ada kejadian besar apapun, ya dia cuma fokus nyari kesenangan. Ya dia terlibat semua peristiwa itu sih, kecuali perang lawan semut.
Tapi dia terlibat semua hal itu juga buat mencapai tujuannya doang, berantem sama orang kuat. Karena itulah Hisoka itu sebenarnya simple. Dia bukan orang yang berambisi besar ataupun pingin kaya dan terkenal. Dia itu cuma orang yang berusaha nyari kesenangan aja di hidupnya. Ya meski kesenangannya itu bertarung sama orang lain, sama ngebunuh. Tapi ya semua orang punya kesenangannya masing-masing. Dan seorang Hisoka pun ya sama aja kayak orang lain. Spoiler buat yang belum baca manganya. Dan di saat akhirnya dia bisa berantem sama Chrollo, dia bisa merasakan pertarungan yang dia idam-idamkan. Disinilah terjadinya perubahan dari seorang Hisoka. Kita lihat dia mau aja ngelakuin banyak hal buat bertarung sama Chrollo, tanpa mikirin apa setelahnya dia bakal mati. Karena ya sejauh ini ya dia masih hidup gitu. Di pertarungan ini akhirnya pun ya dia merasakan apa yang namanya kalah dan bahkan sempat mati. Hisoka di sini kayak dapet tamparan kenyataan gitu. Kayak dia tuh sebel sih ke Chrollo. Dia ngikutin berbagai banyaknya syarat dari Chrollo yang semuanya tuh nguntungin ke Chrollo supaya dia bisa menang dari Hisoka. Ya Chrollo emang gak manggil seluruh gene Ryodan buat ngelawan Hisoka. Tapi ya pemilihan tempat pertarungan yang menguntungkan banget ke dia sih ya sama aja jadinya. Jadi Hisoka pun dengan kekuatan dan kecerdasannya pun gak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu mulai dari sini dia hunting gene Ryodan tanpa peringatan apapun. Pokoknya di mana ada gene Ryodan, dia langsung samperin dan langsung bunuh di tempat. Kayak balas dendam ke Chrollo yang selama ini tuh ngasih banyak banget syarat rintangan supaya Hisoka bisa bertarung sama Chrollo. Gue bukan expert di bidang ini, jadi penjelasannya ya seadanya ya, ini research gue. Jadi ya Hisoka ini bisa dibilang seorang sosiopat gitu. Orang yang hampir gak punya empati sama orang lain, suka melanggar aturan. Biasanya mereka ini impulsif gitu, berbohong untuk mendapatkan keuntungan bagi diri dia sendiri. Dan jago memanipulasi orang. Yes, dia ngelakuin semua hal itu tanpa peduli orang lain. Dia cuma pingin dapat kesenangannya dia sendiri. Terima kasih banyak udah menonton video yang hampir 2 tahun lamanya di-tease sama gue. Akhirnya keluar juga gitu. Dan ya itulah video gue tentang Hisoka. Kalau kalian sendiri siapa karakter favoritnya di Hunter x Hunter? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari gue. Dan jangan lupa subscribe. Karena lebih dari 80% penonton gue belum subscribe. Like jika kalian suka video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.